Pak Nasir tadi, Prof. Prof Yusuf tadi menegaskan bahwa Pak Nasir ikut bergabung dengan PRRI bukan untuk membela Islam, tapi menegakkan konstitusi gitu ya. Saya pernah baca buku terbitan Tempo, Prof. Di situ diceritakan ketika Pak Nasir dirayu atau dibujuk oleh Kartosuwiryo untuk bergabung dengan Darul Islam. Nah, saya catat nih pernyataannya Pak Nasir, pernyataan terbuka waktu itu. Partai Masyumi hendak mencapai maksudnya dengan jalan demokratis parlementer melalui jalan undang-undang dasar dan tidak dengan jalan kekerasan. Nah, jelas sikapnya Pak Nasir ini tidak akan menggunakan jalan kekerasan. Tapi kenapa kemudian Pak Nasir bergabung dengan PRRI, pemberontakan, dan menggunakan jalan kekerasan? Iya. Yang poin pertama yang mengenai DI ya. DI itu memang ada selisih jalan antara Pak Nasir di satu pihak, Dr. Sukiman di satu pihak, pengurus besar Masyumi, dengan Kartosuwiryo yang juga pengurus besar Masyumi ketika berdiri. Semua mereka ini kan, Pak Nasir, Sukiman ini kan civilian ya, tapi Pak Kartosuwiryo ini kan militer, dia tentara kan. Jadi mulanya itu dia memberontak begitu karena akibat dari perjanjian Linggarjati kan, harus ditarik pasukan itu ke Jawa Tengah. Nah, Kartosuwiryo tidak mau Jawa Barat dalam keadaan kosong. Dia melawan, dia disersi, dan itu dimanfaatkan untuk memproklamirkan NII. Nah, Pak Nasir sendiri tidak setuju dengan cara-cara kekerasan membentuk NII itu, karena mereka yakin bahwa itu dapat diperjuangkan melalui pemilu dan terbentuk konstituante di mana dasar Islam sebagai dasar negara itu diperjuangkan di sana. Dan itu memang betul-betul dilakukan oleh Masyumi kan. Jadi hasilnya itu walaupun konstituantenya dibubarkan oleh Bung Karno, tapi kalau ngotot ya dasar Pancasila, dasar Islam, dua-duanya tuh nggak bisa dijadikan dasar negara. Ya, Pancasila nggak bisa jadi dasar negara, Islam juga tidak, karena putusan konstituante itu baru sah kalau didukung 2/3. Pancasila itu tidak dapat dukungan 2/3, Islam juga tidak. Bahkan ada PKI yang juga ikut dukung Pancasila. Jadi sebenarnya hanya kompromi antara keduanya itu. Itu yang saya mengatakan ke depan ini, kompromi Islam nasionalis itu sangat penting untuk mempersatukan bangsa dan negara kita. Nah, kalau saya studi lebih dalam, pikiran Masyumi tentang negara dengan pikirannya Kartosuwiryo itu memang jauh berbeda. Kartosuwiryo itu kalau bahasa sekarang tuh lebih ke fundamentalisme dibandingkan dengan Pak Nasir dan Masyumi yang lain itu lebih kepada modernisme. Jadi draft undang-undang dasar yang diajukan oleh Masyumi ke konstituante tahun 56 itu tidak banyak bedanya dengan UUD sementara tahun 50. Ya, tapi mereka mencoba memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Sehingga mereka mengatakan draft konstitusi Republik Islam Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau draft konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Islam. Nah, jadi orang modernis itu kan tidak mau menghancurkan apa yang ada. Apa yang adanya dia pertahankan, tapi pelan-pelan dia coba how to Islamize transformasi. Nah, tapi kalau fundamentalis dia bongkar semua, dia dirikan sesuatu yang baru, entah namanya khilafat, entah itu namanya apa. Ada banyak disertasi doktor membahas tentang konsep negara NII yang dirumuskan oleh Kartosuwiryo, dan saya baca tulisan itu, ternyata mereka memang beda. Nah, jadi Masyumi-nya sebagai partai, dia mau jalan demokratis untuk menjadikan Republik Islam Indonesia atau Republik Indonesia berdasarkan Islam. Ya. Tapi Pak Nasir kemudian pada waktu itu menghadapi pertama itu pecahnya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, itu satu. Makin menguatnya PKI di Pulau Jawa. Jadi tahun 58 itu ya, PKI itu udah menang di Jawa Tengah, berapa tempat di Jawa Timur dalam pemilihan daerah untuk memilih DPRD. Dan Pak Nasir itu sangat khawatir dengan ini. Dalam situasi seperti itu, Bung Karno membubarin partai-partai politik. Nah, lalu kemudian Bung Karno mau akhirnya kan kabinet hasil pemilu kan didekret kembali ke UUD 45, kabinetnya kan didahului dengan pembentukan kabinet Juanda yang ekstra konstitusional.
Jadi Pak Nasir melihat bahwa kita di ambang perpecahan. Di daerah-daerah itu ada kolonel-kolonel ya yang mulai menyusun kekuatan dan ingin membentuk Republik Sumatera di bawah pimpinan Ahmad Hussein, Simbolon dan lain-lain. Pak Nasir mengatakan daerah-daerah ini tidak begitu diperhatikan oleh pusat. Nah, sementara militer itu ada konflik antara para kolonel di daerah dengan Jenderal Nasution di pusat. Di sini pun ada konflik antara Zulkifli Lubis dengan Nasution dan lain-lain. Nah, jadi ini panjang ceritanya, sehingga Pak Nasir itu tanpa sepengetahuan pimpinan Masyumi yang lain, dia diam-diam menyingkir ke Sumatera dan bergabung dengan mereka yang dewan-dewan daerah ini. Ada Dewan Gajah, Dewan Manguni, ada Dewan apa macam-macam lah, Dewan Garuda segala macam. Nah, tapi Pak Nasir itu mengatakan, oke, kita challenge pemerintah pusat supaya konstitusi demokrasi ditegakkan dan kabinet Juanda yang inkonstitusional dibubarin, ya. Lebih bagus bentuk presidensial. Langsung Soekarno jadi presiden setelah pemerintahan. Kalau tidak dibentuk kabinet di bawah pimpinan Muhammad Hatta. Jadi dia bilang ini, ya, Pak Nasir bilang bukan kita mau memisahkan diri. Nah, di situ Pak Nasir ketika beliau saya wawancara, beliau mengatakan, Yusril, saya bilang sama tentara-tentara itu, ibarat kita rumah tangga berkelahi, itu periuk belanga kita tendang keluar jendela katanya. Tapi rumah kita jangan kita rubuhkan. Itu kata Pak Nasir. Jadi itu cukup banyak ahli, termasuk George Metsu dan Kahin, mengatakan jasa terbesar Pak Nasir ketika dia bergabung dengan PRRI, itu dia berhasil mencegah Sumatera itu memisahkan diri dari pusat. Karena itu walaupun pada zamannya Pak Harto, ya, tetap aja Pak Nasir itu dibilang pemberontak sama Pak Harto. Ya. Bahkan Pak Harto ngomong sama saya sendiri. Saya kan sering ngobrol di luar kegiatan resmi dengan Pak Harto. Ya, Pak Harto bilang, Ril, kamu itu kan anak buahnya Nasir. Saya katakan, ya bukan, Pak Harto udah tahu dari dulu. Pak Nasir ada hal-hal ketawa aja begitu. Ya itu kan Masyumi ya pemberontak kata Pak Harto. Terus saya nggak mau berdebat dengan Pak Harto ya. Jadi saya Pak ada alasan-alasannya zaman itu. Tapi ketika zamannya SBY, Pak Nasir itu diakui sebagai pahlawan nasional. Jadi sebenarnya pemberontakan yang dilakukan itu juga bukan memecah belah persatuan bangsa sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Tapi satu poin bahwa itu bukan pemberontakan atas dasar Islam. Nah, itu yang tidak diketahui oleh banyak umat. Jadi ya itu yang saya bilang, Anda sangat hormat pada Pak Nasir karena pengetahuan Anda tentang Pak Nasir sangat sedikit. Kalau saya kan Anda bisa tonton di TV, bisa baca koran, Anda nyalain saya terus. Kenapa Yusril kok tiba-tiba gabung sama Megawati, ya kan PDIP, dia nggak tahu, ya. Kenapa Kasman Zingodimudjo itu jadi menteri ketika kabinet dipimpin oleh Amir Syarifuddin? Amir Syarifuddin itu kiri, dan dia orang Islam yang pindah ke agama Kristen. Nah, tapi Masyumi itu ikut kabinet Amir Syarifuddin, kan dia nggak tahu peristiwa itu. Nah, karena itu peristiwa terjadi tahun 1947. Nah, jadi saya bilang dalam Masyumi itu juga ada perbedaan-perbedaan pendapat, tapi tidak membuat mereka pecah. Nah, seperti yang tadi saya katakan, Pak Nasir itu berdebat sengit dengan Muhammad Rum. Tapi kan Muhammad Rum kan tidak keluar dari Masyumi. Masa ada orang PBB hanya karena beda dukung Prabowo, dukung ini, terus kemudian perpecahan partai terjadi. Menurut saya itu sangat disayangkan hal seperti itu terjadi. Tapi kalau itu pilihannya, ya saya hormati pilihan orang, gitu aja. Baik, Prof. Terakhir, Prof. Ini pertanyaan idealis, Prof. Saya mau nanya, Prof. Yusril sebagai ahli hukum tata negara, sebagai politikus yang lama sejak era Pak Harto dan sebagai pemimpin Partai Bulan Bintang, apa gagasan atau format masa depan bagi Indonesia? Prof. Yusril punya bayangan nggak seharusnya pemerintahan masa depan setelah Pak Jokowi ini harus begini gitu? Ya. Kalau saya berpendapat bahwa konstitusi kita harus diperbaiki, pemerintah memang harus menyarankan kepada MPR untuk memperbaiki konstitusi. Karena itu sepenuhnya adalah kewenangan MPR. Pemerintah tidak bisa ikut campur, tapi pemerintah bisa menyarankan kepada MPR untuk diperbaiki. Supaya negara kita itu betul-betul punya landasan konstitusi yang jelas. Dan kita mau membawa bangsa dan negara kita ini, ya, sesuai dengan arah dari konstitusi yang kita miliki. Saya ingin Indonesia ini tetap menjadi sebuah negara
modern, yang majemuk, ya. Baik suku, agama maupun adat istiadat itu tetap kita hargai keberadaannya, dan semua intisari dari ajaran-ajaran agama itu tidak hanya Islam, itu ditransform ke dalam kebijakan negara. Sebab negara Pancasila itu harus memberikan pengakuan kepada semua agama dan memberikan fasilitas dan pelayanan kepada semua agama. Ya, jadi Departemen Agama itu dipertahankan karena memang negara kita ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pancasila seperti itu, dan semua agama dilayani secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dari agama itu. Jadi kalau sekarang ada dirjen urusan haji dan umroh, ya, karena itu kewajiban agama Islam bagi siapa yang mampu. Tidak mungkin orang pergi haji itu sendiri-sendiri berangkat, bisa kacau. Tapi andai kata misalnya Paus di Roma membuat satu konsili bahwa orang Katolik wajib setidaknya sekali seumur hidup ziarah ke Bethlehem. Kalau saya jadi presiden, saya akan bentuk dirjen urusan ziarah ke Bethlehem. Prinsipnya harus melayani semua agama, ya. Dan APBN, APBD itu harus ada anggaran untuk perbaikan masjid, ada anggaran perbaikan gereja, pura, kelenteng dan sebagainya. Dan saya ingin negara itu seperti itu. Jadi, tapi tentu agama itu harus menjadi basis dari etik bangsa dan basis semuanya, basis pembangunan ekonomi di mana keadilan ditegakkan, basis bagi pengembangan sains dan teknologi yang didasarkan kepada philosophy of science, yang didasarkan kepada nilai-nilai agama itu. Jadi saya ingin Indonesia itu sebuah negara modern yang maju, tapi tidak menjadi negara sekuler, ya, negara yang religius tapi tidak jadi fundamentalis, ya. Jadi semuanya ini sebuah agama, tidak begitu. Kita bicara esensi dari agama itu, bagaimana spirit dari Islam, spirit dari Kristen, Protestan, Katolik dan lain-lain itu dalam kita memberikan motivasi pada kegiatan ekonomi, dan di mana keadilan itu menjadi intisarinya. Nah, jadi kalau itu diterapkan, saya kira kita betul-betul akan menjadi suatu bangsa yang sangat maju, ya. Terutama sekali kita memiliki sumber daya alam, ya. Coba dicari sumber daya alam itu apa di dalam Al-Quran. Kan dikatakan bahwa Allah itu telah menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi itu untuk kalian, wahai manusia. Wa khalaqalakum ma fis samawati wal ardh, ya. Kami telah menciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kalian, hai manusia. Bahkan dikatakan langit semuanya itu ditundukkan kepada manusia. Jadi wasahara lakum ma fis samawati wal ardh, jadi sudah ditundukkan kepada manusia. Manusia itu bisa mempelajari itu dan untuk memanfaatkan. Tapi ketika untuk memanfaatkan, jangan merusak, ya kan? Dikatakan janganlah sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Itu ayat-ayat Al-Quran yang sangat ramah, ya, yang mendorong kita membangun lingkungan hidup, membangun ekonomi, eksploitasi yang tidak semena-mena, tetapi sesuatu yang menjaga keseimbangan ekosistem di dalam alam. Dan saya pikir memang kita perlu untuk ke depan, ya. Jadi, ya, saya serahkan sepenuhnya kepada rakyat, ya, pemimpin yang seperti apa yang mereka mau, yang paham dengan banyak hal, atau ya yang hura-hura atau bagaimana, ya, itu serahkan aja kepada rakyat. Baik, Prof. Yusril, terima kasih atas kesempatan wawancaranya. Sebetulnya masih banyak yang perlu digali dari pemikiran Pak Natsir, tapi waktu kita terbatas. Mungkin lain kali, lain kesempatan sebelum Prof. Yusril mungkin jadi presiden, kita bisa berbincang-bincang lagi. Terima kasih ya, Prof. Sama-sama, ya. Demikian Vivanian, obrolan saya dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang.